Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, sahabat pecinta bonsai, adenium, dan tanaman lainnya. Kembali lagi bersama Belajar Bonsai Murah Channel. Pada pertemuan kali ini akan menunjukkan cara fermentasi kotoran kambing murni menjadi pupuk organik serbaguna dengan menggunakan EM4. Proses fermentasi berfungsi untuk mengurai bahan-bahan organik yang terkandung dalam kotoran kambing tersebut untuk dijadikan sebagai sumber unsur-unsur hara yang stabil dan lebih mudah diserap oleh tanaman kesayangan kita sehingga bisa tumbuh lebih baik dan tentunya akan lebih subur. Pada kotoran kambing yang masih segar bersifat panas karena mengandung amonia yang cukup tinggi sehingga bisa membakar tanaman dengan gejala kekuningan, kecoklatan, bahkan menghitam pada daun. Selain itu perlu penguraian sehingga apabila langsung diaplikasikan sebagai pupuk bisa menyebabkan tanaman tersebut layu untuk kemudian bisa menyebabkan kematian. Pada kotoran kambing yang belum diproses juga banyak mengandung bakteri jahat dan patogen yang bisa menghambat proses pertumbuhan dan merusak tanaman. Oleh karena itu diperlukan proses fermentasi untuk membunuh bakteri jahat dan patogen tersebut, bahkan parasit. Proses fermentasi pada kotoran kambing atau ternak juga berfungsi untuk mematikan biji-biji gulma ataupun rumput yang kemungkinan terdapat di dalamnya. Dan berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Sebagai langkah pertama yaitu kita siapkan bahan utamanya yaitu kotoran kambing murni. Untuk kemudian kita keluarkan kotoran kambing tersebut dari wadah sebelumnya untuk kemudian kita sortir. Tujuannya yaitu untuk memisahkan benda-benda asing yang kemungkinan terdapat ataupun terbawa bersamanya. Sebagai contoh misalnya sampah plastik, kayu, ataupun batu atau bahkan benda-benda asing lainnya. Dan saat proses penyortiran ini juga bertujuan untuk membuat kotoran kambing tersebut agar menjadi butiran-butiran yang lebih kecil apabila kotoran kambing tersebut menggumpal agar lebih cepat dan lebih mudah terurai. Apabila yang kita siapkan adalah kotoran kambing yang benar-benar murni, artinya tanpa adanya benda-benda asing seperti yang sudah disebutkan di atas ataupun bahan-bahan yang bisa memperlambat proses fermentasi, maka kita bisa langsung menuju pada proses selanjutnya. Setelah kita sortir di mana kita pisahkan benda-benda asing ataupun bahan-bahan yang sekiranya bisa memperlambat proses fermentasi, maka kotoran kambing tersebut kita hamparkan agar menjadi lapisan yang agak tipis agar mempermudah proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya kita siapkan wadah ataupun ember berisi air bersih yang berasal dari air sumur atau gunakan air tanah. Dan untuk mempercepat proses fermentasi kita gunakan EM4 atau efektif mikroorganisme 4 yang berfungsi sebagai starter atau pengurai. Dalam EM4 pertanian kemasan kuning ini terdapat bakteri menguntungkan dalam kondisi dorman ataupun tertidur, dan untuk mengaktifkannya kita perlu kocok terlebih dahulu untuk kemudian kita campurkan cairan EM4 tersebut ke dalam air bersih dan perlu ditambahkan molase. Untuk takaran kurang lebih 100 kg kotoran kambing murni diperlukan 2 tutup botol cairan EM4 tersebut, di mana 1 tutup botol kemasan jika penuh kurang lebih sebanyak 12 ml kita encerkan ke dalam 4 hingga 5 liter air. Seperti disebutkan sebelumnya, perlu juga ditambahkan molase yang berfungsi sebagai nutrisi bakteri-bakteri menguntungkan tersebut. Dan sebagai bahan molase bisa menggunakan tetes tebu, gula pasir, atau seperti yang dicontohkan cukup menggunakan gula merah sebanyak kurang lebih 100 gram. Aduk hingga semua bahan tercampur merata, dan setelah itu kita diamkan selama beberapa saat agar bakteri-bakteri menguntungkan tersebut mulai aktif. Atau untuk mempercepat proses tersebut, pada bahan molase terlebih dahulu kita encerkan dengan air bersih.
Untuk tahap selanjutnya yaitu kita siapkan botol spray atau tangki sprayer. Kemudian kita masukkan cairan tersebut ke dalamnya sesuai kapasitas botol spray tersebut dan siap untuk kita gunakan. Atau Anda cukup menyiramkannya atau mencipratkan cairan tersebut di atas kotoran kambing. Kita semprotkan cairan EM4 tersebut ke seluruh permukaan dari kotoran kambing tersebut hingga benar-benar merata, dan inilah tujuan penggunaan dari botol sprayer agar penyemprotan benar-benar merata sehingga proses fermentasi atau penguraian berjalan lebih cepat dibandingkan apabila hanya kita menyiramkan atau mencipratkan cairan EM4 tersebut. Dan untuk lebih mempercepat prosesnya, jangan lupa untuk kita bolak-balik lalu kita semprot kembali hingga benar-benar tercampur dengan merata. Setelah kita campur dan aduk hingga merata dengan tingkat kebasahan kurang lebih 30 hingga 40% dengan ciri-ciri apabila kita genggam langsung menggumpal atau tidak mudah hancur, dan ketika kita peras air tidak menetes, maka untuk pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing murni dengan skala kecil seperti ini kita cukup menggunakan karung saja lalu kita masukkan ke dalamnya. Pada kotoran kambing segar atau belum diolah dan belum benar-benar matang memiliki nilai karbon atau C lebih tinggi dibandingkan nitrogen atau N, hingga jika diberikan kepada tanaman secara langsung akan terjadi rebutan makanan antara tanaman dengan mikroorganisme, di mana mikroorganisme akan mengambil nutrisi yang tersedia pada tanaman berupa nitrogen untuk merombak kotoran kambing yang masih tinggi nilai karbonnya, dan inilah penyebab tanaman layu, dan apabila tidak segera ditangani dan diatasi bisa mengakibatkan kematian. Oleh karena itu pentingnya kotoran kambing tersebut untuk kita olah atau fermentasi terlebih dahulu sebelum kita gunakan, dan membuat butiran-butiran kotoran kambing tersebut hancur agar mudah terserap karena bentuknya lebih halus dan lebih lembut. Adapun manfaat pupuk organik dari kotoran kambing antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kaya akan kandungan unsur hara baik makro ataupun mikro, antara lain fosfor, nitrogen, kalsium, dan kalium yang sangat penting pada saat proses pembuahan dan pembentukan buah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, dapat memperbaiki struktur tanah sehingga memudahkan penetrasi akar sehingga mampu merangsang pertumbuhan batang dan daun. Yang ketiga, membuat tanah lebih gembur dan memiliki tingkat porositas, drainase, dan tingkat aerasi yang lebih baik sehingga tanaman bisa tumbuh dengan optimal dan jumlah produksi pun mampu meningkat. Yang keempat yaitu mampu meningkatkan daya tampung tukar kation yang lebih tinggi sehingga ketika diberikan pupuk tambahan tidak mudah hilang terbawa air. Yang kelima yaitu meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah sehingga lebih banyak hara yang tersedia untuk tanaman. Yang keenam yaitu lebih ramah lingkungan karena mudah terurai sehingga tidak merusak lingkungan, dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Setelah kita masukkan ke dalam karung dengan catatan tidak terlalu penuh, maka langkah selanjutnya tinggal kita ikat dengan menggunakan tali lalu tempatkan pada tempat yang teduh atau ternaung, atau bisa ditutup dengan terpal sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung ataupun guyuran air hujan, dengan sirkulasi udara yang lancar. Selama prosesnya setiap 2 minggu sekali kita cek kondisinya dengan cara kita buka tali pengikat, lalu kita cek tingkat kelembapannya dan hindari kotoran kambing tersebut terlalu kering dengan cara kita siram atau semprot dengan cairan EM4 dengan takaran yang sama jika diperlukan. Bolak-balik karung tersebut untuk meningkatkan sirkulasi udara dan untuk menurunkan suhu yang berlebih, dan inilah tujuannya karung tersebut diisi tidak terlalu penuh untuk memudahkannya. Setelah kurang lebih 2 bulan, maka hasilnya sudah siap untuk kita gunakan dengan ciri-ciri tidak berbau, dingin, kering,
tidak menggumpal sehingga mudah pecah ataupun hancur saat kita genggam, ringan dan telah berubah dari bentuk awalnya. Dan sebelum digunakan sebaiknya kita angin-anginkan terlebih dahulu atau lebih baik kita jemur hingga kering dan siap untuk kita gunakan. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan jadikan keterbatasan untuk tidak berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.